Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini saya sedang mau menjalankan air. Di sini tempat tempat untuk penyedotan airnya dari arah jadi sumurnya ada di sana, lebih tinggi, jaraknya lebih tinggi posisinya. Nah, di sini nanti airnya akan dilepas. Yang airnya itu diambil dari di bak ini dulu. Bak ini nanti akan diisi air, kemudian disedot ke selang yang ada di sini. Dan kemudian nanti setelah airnya itu jalan sempurna, lalu akan disambungkan ke selang yang masuk ke dalam sumur. Jadi ini langkah awalnya. Saya buat tutorial ini karena ada yang bilang ini hoax, atau ada yang bilang macam-macam. Yang jelas memang posisinya lebih rendah daripada posisi sumurnya. Yang mau saya jelaskan adalah enaknya ini non-stop 24 jam tidak mati. Kita lanjut. Sekarang saya dengan adik saya berjalan menuju sumur. Sumurnya ya posisinya lebih tinggi. Ntar saya lanjutkan kalau sudah nyampe. Ini adalah sumur yang kami gunakan ya buat minum dan mandi sehari-hari, yang mana kami tidak menggunakan pompa air. Dalamnya kurang lebih 4 meter. Adik saya sedang menimba air untuk kemudian dimasukkan ke dalam bak. Yang nantinya air ini akan digunakan untuk memancing. Istilahnya itu di sini mancing atau mancing air yang ada dalam sumur. Adik saya sedang menutup sumur. Nah, selang ini yang sedang dibuka oleh adik saya, selang yang menuju tempat tadi. Posisinya ada di sana, lebih rendah. Memang lebih rendah. Ya kalau nggak lebih rendah ya nggak bisa ya pasti harus menggunakan pompa air. Setelah itu selangnya diisi air, dan kemudian nanti semua air yang ada di bak ini akan dihabiskan, untuk kemudian setelah habis selang yang ada di sini ini nanti disambung ke selang yang masuk ke dalam sumur. Nyedot ya, proses penyedotan air yang ke bawah sedang berlangsung. Ntar kalau airnya hampir habis akan disambung ke selang yang ke sumur, yang kemudian nanti air yang ada di selang ini akan menyedot air yang ada di dalam sumur. Dan yang perlu diperhatikan adalah ini selang ini, terutama selang yang dari sini atau yang dari sumur sampai ke barat itu tidak boleh masuk angin. Karena kalau
masuk angin nanti airnya itu tidak normal jalannya. Di sini banyak nyamuknya. Karena posisinya di sini seperti hutan. Dan yang perlu diketahui di sini kurang lebih ada 30 sumur. Di depan saya ini saja sudah ada 4 sumur. Ke kanan ini kurang lebih ada 9. Nah, sedangkan ke kiri atau ke sebelah utara ini ada kurang lebih 15. Jadi di sini banyak sumurnya. Jadi kami warga atau desa Plakpak, khususnya dusun Belingi, itu menggunakan air yang ada di sumur lembah ini. Nah, proses penyambungan selangnya sudah berhasil. Nah, kemudian setelah ini kami akan mengecek di selang yang kami lepas di awal video tadi. Kami menuju ke bawah. Apakah airnya sudah berjalan atau belum? Tapi tadi di atas air yang ada di selang itu sudah menyedot air yang ada di dalam sumur, sehingga kemungkinan airnya sudah jalan. Ini contohnya, airnya sudah berisi. Airnya sudah berjalan, sudah mengalir, bukan berjalan, masih terkait dengan bahasa Madura. Ini adalah proses pembuangan angin atau udara yang masuk ke selang, karena kalau tidak dihilangkan airnya tidak mengalir secara normal. Ini adalah proses pembuangan angin atau udara yang ada di selang. Bisa didengarkan bunyinya. Itu adalah bunyi dari udara atau angin yang ada di dalam selang. Karena kalau tidak dihilangkan, sambil lalu menunggu adik saya mengikat selangnya. Kita lihat-lihat dulu di sekitar ini, semuanya hutan, seperti hutan. Nah, posisinya tadi ada di sana, di timur, arah timur di sini. Jadi di sana itu kurang lebih ada 28 atau enggak salah 30-an, 30 sumur yang digunakan oleh masyarakat, yang kesemuanya itu tanpa menggunakan pompa air. Ya, proses pengikatan selangnya hampir selesai. Nah, selang ini nanti yang menjurus ke rumah saya. Sudah selesai. Sekarang saya dengan adik saya menuju jalanan pulang, jalan kaki, karena tidak bisa dilalui oleh sepeda motor. Kita masih harus melewati sungai. Sudah separuh perjalanan, entar lagi menuju sungai. Nah, semua selang yang dari rumah saya dan tetangga saya itu
melewati atau diletakkan di atas air. Ini punya tetangga saya, dan untuk punya saya itu ada di sana. Ini nih, ini adalah selang yang dari yang ke rumah. Yang kemungkinan nanti kalau ada banjir di sungai ini terlalu besar, maka itu akan putus. Ini adalah sungai yang harus kami lewati, baik berangkat maupun pulang. Ya, tidak terlalu dalam, karena sudah lama tidak ada banjir atau air bah di sungai ini. Di sanalah kami tadi mengalirkan air dengan adik saya. Dan ini diantara selang yang ke tetangga saya. Selebihnya ada yang lewat bawah, tapi juga ada yang diletakkan di atas. Cuma kalau di bawah itu kesulitannya nanti kalau pas putus ketika airnya sedang banyak. Kalau di atas ini repotnya nanti kalau ada air bah atau banjir di sungai ini yang terlalu besar sehingga semuanya putus dan harus disambung ulang. Coba sebagian dari tetangga saya itu ada yang mandi di sungai ini. Di sana juga ada banyak. Apalagi di sana. Ya, inilah kehidupan di kampung. Ini posisi sedang hampir hujan. Air hujannya sudah mulai jatuh. Jadi harus cepat-cepat pulang. Ini menuju rumah. Ntar kalau sudah sampai rumah, saya lanjutkan bagaimana kondisi air yang sudah mengalir dan sudah nyampe duluan ke rumah. Itu rumah saya, sedangkan tadi ada di sana. Adalah sambungan selang yang menuju rumah saya. Saya dengan adik saya sudah nyampe rumah. Dan ini sumur. Adik saya sudah nyampe di depan kamar mandi. Keluar. Coba keluar dulu. Keluar aja. Nah, ternyata airnya tidak terlalu mengalir karena masih ada anginnya mungkin atau udaranya. Jadi ini jalan rajin masuk angin. Jadi masih masuk angin. Masuk angin apa sih istilahnya? Di selang yang dari sana sampai sini tuh mungkin ada yang tersumbat, ada lembutnya, atau mungkin karena banyak anginnya, udaranya. Jadi adik saya sekarang sedang mengecek di jalan, mungkin ada yang tersumbat. Sekian itu saja tutorial, mudah-mudahan kalau bilang berguna mungkin ya, tapi mungkin juga ada yang tidak suka, mohon maaf. Jadi saya sedang berusaha ya, jadi sudah mulai mengalirnya itu sudah mulai agak sempurna.